Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kami, Allah takdirkan kami bisa sowan, bisa silaturahim ke Al-Baha, Majelis Al-Baha. Mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid Nabi, pembacaan Maulid malam hari ini, Allah turunkan rahmat sebanyak-banyaknya khususnya di Majelis Al-Baha dan para pejuang-pejuangnya. Kita duduk dan berdiri mengagungkan kasih kita Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan berkah beliau baginda Rasulullah SAW kita semua keluar dari majelis ini, melainkan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan semua doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hadirin, sejarah awal daripada berdirinya Laskar yaitu ketika kemarin pas pandemi. Pas pandemi ini di kami di Malang itu banyak orang yang aneh. Orang yang aneh kenapa? Orang yang aneh ini orang sakit, tapi sakitnya aneh-aneh. Ada yang sakitnya itu satu keluarga tewas bareng-bareng. Ini kan di luar pemikiran intelektual manusia. Dalam waktu yang sangat singkat, tanpa sakit yang jelas, tanpa vonis dokter yang jelas. Dan juga banyak keanehan-keanehan yang datang silih berganti di pondok kami, yang sakitnya itu aneh-aneh. Di sini awalnya berdirinya. Ini sakitnya aneh, setelah dicek ke medis, itu tidak ada terdeteksi sakit tersebut, tidak ada. Bahkan profesor ada tangan. Dan datang ke kita berusaha berikhtiar untuk obati mereka. Ini sembuh sebulan, kemudian kabur lagi. Sebulan sakit lagi, sebulan terus itu nggak pernah kunjung selesai. Akhirnya kami berpikir keras, ini kumpul. Ternyata ini harus dicari akar-akarnya. Ini di mana ini? Karena bukan murni dari Allah, yang memang atas izin Allah sakit tersebut. Tapi ada perantara-perantara ini. Ini adalah ulah manusia di sini. Tahu nggak santet? Tahu ya? Percaya nggak santet? Ada nggak? Ya, percaya apa di situ? Belum ngerasain ya. Bahkan di zaman baginda Rasulullah SAW itu santet sudah ada. Asbabul nuzulnya surat Al-Alaq dan surat As itu dari santet awalnya. Kalau kita kaji, ketika baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, beliau ketika kamar mandi itu ada salah satu pembantunya itu ngambil rambut beliau. Setelah diambil rambut beliau itu beliau berjalan itu sempoyongan. Dari situlah asbabul nuzulnya surat Al-Alaq dan surat An-Nas. Ada juga sihir ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bukti Nabi Musa kena sihir pun ada di situ. Ketika Nabi Musa melihat ular, melihat saja berarti sudah masuk sihir di situ. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri. Oh, ini zaman 2020 bos, tidak ada itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah ghaib, betul. Malaikat ghaib, surga neraka ghaib, termasuk makhluk atau apapun yang nggak nampak kasat mata termasuk gaib. Kalau kita belajar metafisika itu ada. Di situlah lahirnya, singkat cerita, lahirnya berdirinya Laskar. Di situ begitu banyak kemusyrikan di mana-mana, banyak sekali kemusyrikan merajalela di mana-mana. Bahkan baru-baru ini digegerkan di suatu kampung, yang mana kampung ini sarangnya raja dukun, raja musyrik. Di situ kita acak-acak. Setelah kita acak-acak di situ marah itu katanya ratu iblisnya, itu diupload di YouTube. Marah ratu iblisnya itu sampai berhari-hari, sampai 5 hari orang meninggal betul-betul itu. Ada yang kesurupan sebelum meninggal, ini gara-gara diacak iblis ini. Di situ ada di YouTube-nya. Baru apa nggak tahu channel apa itu, ada di situ. Sampai kepala desanya geger, sampai camatnya geger gitu di situ. Nah, inilah kisah-kisah yang mana tidak nampak kasat mata. Cuman kalau belum merasakan, ya memang tidak percaya. Nanti kalau sudah merasakan, di situ lahirnya, ya, lahirnya Laskar di situ. Ini kemusyrikan merajalela. Bahkan akses dukun online itu di mana-mana mudah sekali, kayak Grab. Tahu Grab? Kayak Gojek. Kalau kita tinggal request apa itu? Soto. Kalau ada di Grab itu, ya. Seperti itu, mudah sekali diakses. Dan rata-rata ada sekolahnya. Ada sekolahnya mereka. Allah menciptakan ilmu itu dari mana? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mukjizat. Yang ketiga, karamah. Yang keempat, ma'unah. Dan yang kelima, istidraj. Ini kadang kita bingung, ya, salah mengucapkan dalam arti bahasa.
Apa itu irhas? Irhas itu adalah kelebihan anugerah maziyah yang diberikan kepada para nabi, para anbiya sebelum diangkat kenabiannya. Sekarang nggak ada, sudah ya. Ada yang ngaku nabi di sini? Coba angkat tangan. Yang kedua mukjizat. Mukjizat ini adalah kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya. Ada orang nggak salah ucap, ya salah arti. Begitu dapat keajaiban disebut wah ini dapat mukjizat ini. Pada mukjizat ini dianugerahkan kepada para anbiya. Para nabi sudah tidak ada. Itu para nabi, namanya mukjizat. Yang ketiga adalah karomah. Karomah itu apa? Yaitu diberikan kepada para wali min auliyatillah. Dan yang keempat maunah. Ini maunah kelebihan yang diberikan kepada kita pun bisa mendapatkan maunah. Selagi kedekatan kita sama Allah, hubungan kita hablum minallah itu baik, kita bisa mudah mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini yang membingungkan, ini harus paham laskar ini ya. Namanya istidraj. Tahu istidraj? Orang bisa hebat, orang bisa sakti lewat jalan ini. Singkat. Jalur lintas, syaratnya gampang sudah. Syaratnya gampang, mudah sekali. Anda langsung bisa malam hari, bisa langsung dites ini. Ada orang ini saktinya luar biasa. Baru 10 tahun yang lalu, saya pun sempat melihat dengan mata kepala. Orang ini saktinya luar biasa, Bu. Tak ada orang yang sakit ketika dihadapkan dengan orang tersebut nggak sembuh, pasti sembuh. Hebat nggak? Nggak ada satupun yang nggak sembuh. Jika dibawa kepada beliau ini, kasih hutanya sembuh langsung. Ini heran, geger seluruh kampung. Dan nggak ada yang berani musuh beliau, membenci beliau nggak berani. Apalagi ngerasani, apa ngerasani itu ya? Tahu ngerasani? Kalau bahasa Indonesia-nya itu gunjing beliau, ngomongin beliau dari jauh. Nggak ada yang berani, pasti kualat gitu. Nggak ada yang berani. Kayanya luar biasa, kaya raya. Singkat cerita, ini orang amanah, punya anak 4. Hei anakku, jangan sampai ketika nanti bapak ini mati, jangan sampai kamarku kamu bongkar. Nggak boleh ada yang masuk, siapapun. Dia punya kamar pribadi, kamar khusus. Sakti sekali. Ini tempat ritualnya di situ. Singkat cerita, ini orang meninggal, mati. Sudah dapat 100 tahun, 100 harinya sampai 1000 harinya belum ada yang berani bongkar. Satu anak dari 4 anak tersebut penasaran, pengen bongkar ini kamar ini, apalagi mau direnovasi rumahnya. Dihadap oleh 3 anak yang nggak boleh. Ini amanah dari ayah, ini amanah dari bapak, nggak boleh dibongkar. Siapapun nggak boleh masuk, termasuk kita. Apa kata orang tersebut? Anak satu ini mungkin dapat hidayah ya, mungkin dapat hidayah. Ngotot, saya bagaimanapun caranya harus bisa masuk ke kamar itu. Akhirnya depan-depan berdoa, akhirnya diizinkan, singkatnya diizinkan, sudah singkat cerita. Masuk, dibuka lama, kamar itu sudah pengap ya, namanya kamar sudah lama. Pasti itu baunya tetap harum. Dibuka baunya tetap harum, sudah 1000 harinya. Dikelilingi itu kamar sampai menuju kamar mandi. Ketika di kamar mandi pribadinya dibuka pintunya, masya Allah, naudzubillah. Ketika dibuka itu ayat-ayat Al-Quran kececeran, bahkan di kloset di WC-nya. Sampai sini paham ya? Paham. Jadi kalau Anda pengen sakti, Anda pengen hebat, lewat yang nomor 5 ini gampang sekali. Tinggal Anda datang ke kuburan yang mana itu kita yakini sekeliling kuburan tersebut orang-orang musyrik. Kuburan dukun-dukun lah, kuburan orang yang mati kena petir lah atau apa. Jangan kuburan ulama ya, kalau datang ke kuburan ulama dapat berkah. Kuburan orang musyrik. Tinggal datang ke situ, sugesti saja, syaratnya satu murtad. Syaratnya satu murtad. Tinggal kita pingin ngirim sihir kepada siapa, tinggal bikin sugesti situ, bikin kain kafan di situ, bikin bohol di situ, syaratnya murtad. Iblis otomatis langsung menyatu dengan. Tinggal sugesti itu. Mau dicoba silahkan. Mau tidak ini? Langsung hebat langsung sakti. Loh, ada kuncinya ini, ngerti rahasia ini. Istidraj. Mau tidak? Mudah-mudahan bisa dijauhkan dari istidraj. Disitulah perhatian kita, maka kita bentuk laskar di setiap daerah. Karena setiap daerah itu kadang sakitnya ada yang aneh-aneh. Apalagi pas kita tuh ke Banyuwangi, itu mulai kita buka pengobatan ruqyah masal itu, mulai jam 8 pagi sampai jam 7 pagi. Kita nggak tidur, saking banyaknya orang. Kenapa kok lama Gus? Padahal udah dibatasi, karena rata-rata 80% non medis. Beda dengan Cirebon. Kebalikannya, kalau Cirebon sakit migran saja, Gus ini kena santet Gus. Ini ada naganya ini. Sakit tenggorok aja, aduh Gus ini dikelilingi ular naga ini. Kalau medis ya kita bilang medis. Kalau di Banyuwangi rata-rata kemarin itu kita tangani ternyata faktor memang banyak yang medis. Karena medis itu ada indikasinya, ada indikasinya, ada tanda-tandanya. Kalau orang kena non medis itu kena sihir itu pasti dia bisa melihat penampakan itu. Terbuka portalnya. Apa itu pintu? Portal itu ya? Pintu. Terbuka pintunya, ada pintu penglihatan.
kita namakan visual bahasa gaulnya, pintu pendengaran namanya audio, pintu merasa ada untuk merasakan. Mendengar tanpa melihat juga banyak yang terbuka pendengarannya, misalkan dengar suara tanpa rupa, kan sering ada yang itu. Ada yang melihat nggak bisa komunikasi, nggak dengar juga ada, dan macam-macam. Ada yang bisa merasakan, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, itu juga ada. Dan kita namakan portal di sini, pintu-pintu. Makanya pintu ada dua, pintu positif dan pintu negatif. Kalau pintu negatif, orang yang kena sihir, kena santet, sering kesurupan, itu namanya pintunya negatif, bisa dikuasai oleh setan. Kalau nggak segera ditangani, harus ditutup itu, harus diruqyah. Kenapa faktornya kok bisa kesurupan, bisa mudah kena sihir? Satu, dia pikirannya kosong, kacau, mudah marah, apalagi hadas, macam-macam. Ada penyebabnya di situ. Makanya gampang sihir itu masuk, karena pikirannya sering lamun, sering gelisah, sering patah hati. Hati-hati, yang muda-muda itu sering patah hati, mudah kesurupan kamu nanti. Ya, jangan. Itu nanti kebuka portalnya negatif. Yang positif bagaimana? Ya, beliau para ulama, ya, ketika zikir. Padahal beliau itu tiap malam menangis. Tiap malam menangis, nggak mau dikasih tahu seperti itu. Nah itu ada portal positif, ada portal negatif. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Ya. Laskar ini harus berani nanti. Anda datang jauh-jauh mungkin dari Indramayu, dari Karawang, di sini pengen gabung, di sini pengen latihan asma jurus, pengen latihan ilmu hikmah. Jadi tujuan ditata. Kalau datang jauh-jauh ke tempat ini hanya untuk sombong-sombongan, percuma, sia-sia Anda. Mungkin malam hari ini ada yang merekam lewat handphone, lewat handycam ya. Rekaman itu 1 tahun lagi, 10 tahun lagi tidak akan berkurang persis sama. Dan Allah punya alat rekam yang jauh lebih canggih di sini, yang kelak akan dipertontonkan, kepada kita duduk di sini, berdiri di sini, mengeluk-elukkan nama Allah, mengagungkan nama kekasih baginda Rasulullah. Ini jelas nanti akan dipertontonkan sampai akhir kiamat pun, ketika dibangkitkan di mahsyar pun akan ditontonkan persis, tidak akan berkurang sedikit pun. Maka ayo kita tata yang kita datang ke tempat ini. Ini contohnya jago panjang misalnya ya. Kita tata. Kalau yang kita datang di sini dan sombong-sombongan, jadi percuma dia akan masuk. Ini istilah sendiri dengan takutnya ya. Jadi kalau ada sombong setitik, ada sombong di hati kita, maka jadi temani iblis laknatullah alaih. Nauzubillah min dzalik. Dan tidak akan pernah masuk surga kalau dalam diri kita masih ada titik kesombongan. Apalagi belajar ilmu hikmah, ini harus betul-betul takwa. Ya, takwa itu kalau kita maknai tak tawadu, qanaah, warok, yakin. Itu. Makanya sering kita berdoa Rasulullah tabibi itu agar kita diangkat penyakit-penyakit hati kita. Terutama penyakit AIDS. Tahu penyakit AIDS? Apa? HIV? Bukan, itu kan secara medisnya. AIDS itu A, angkuh, I, iri, D, dengki, sombong. Nah, kita belajar sendiri harus betul-betul tawadhu. Ya, harus betul tawadhu dan juga harus berani. Medan juang Islam, sini yang perlu saya sampaikan secara berdirinya kita juga. Medan juang Islam itu ada 3. Yang pertama dakwah. Dakwah itu bagaimana? Dakwah itu mengajak. Kalau dakwah itu harus santun, ya, nggak boleh keras. Kalau dakwah itu harus santun. Yang kedua, medan juang Islam itu namanya hisbah. Hisbah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini diperlukan ketegasan, harus tegas kalau amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dan yang ketiga adalah jihad. Ini medan juang Islam. Jadi kita mendirikan Gio atau Tariqul Jannah ini sesuai dengan ahlinya, tapi lebih condong kepada nahi mungkar, kemusyrikan. Begitu. Berani nggak lawan dukun? Kalau ikut daftar ini berani nggak lawan dukun? Berani lawan dukun santet Sontoloyo? Tahu santet Sontoloyo? Apa? Mati syahwat. Berani nggak? Lu santet itu macam-macam. Ada santet gondong mayit, ada santet wowo ireng, ada santet gagak ireng, ada santet Sontoloyo, dan banyak lagi macam-macam. Ada santet balasyik, ada santet brojo. Saya pernah satu ketika ingin menjadi campur semangat buat saya juga. Di Tulungagung itu saya punya teman, punya sahabat, seorang ahli ruqyah, seorang ustadz juga. Beliau ahli di bidang ruqyah, pasiennya juga banyak. Suatu ketika beliau ini, namanya orang yang berjuang pasti dari situnya ya. Ini sedih, ini terpukul saya melihat kisah ini. Suatu ketika beliau ini sedang diserang, ya dikeroyok, dukun main keroyokan. Ada gurunya. Keroyok 7 dukun ketika itu, rumahnya di Tulungagung. Tatkala itu beliau sering kesurupan, jadi ibunya nelfon saya. Karena saking akrabnya, sering kesurupan. Singkat cerita, ini orang tersebut, ustadz tersebut ini kesurupan. Tiba-tiba ngambil pisau di dapur, ditusuk kaki ibunya sampai meninggal. Tak lama kemudian adiknya, dan tak lama kemudian dia bunuh diri
satu rumah mati. Ketika di telepon saya masih perjalanan, ketika mau ngobatin itu Ustadz teman itu, ketika nyampe di Blitar ini ban saya bocor. Ada aja alamannya. Nah ini namanya santet projo. Santet ini nggak lewat udara lagi, tapi lewat tanah. Dan targetnya bukan 1-2 orang, tapi satu rumah. Nah, dan kita belajar asma jurus itu ada 4 tingkatan. Satu tingkatan 32 gerakan. 32 gerakan ini beda semua, fungsinya juga beda semua. Semakin tinggi tingkatan kita, juga semakin powernya juga semakin besar. Dan macam-macam. Misalkan untuk jurus ini bisa menarik ilmu hitam, mencabut ilmu hitam. Untuk jurus ini bisa menarik jin yang kesurupan. Gitu. Kadang kan kita ngobatin orang nggak sembuh-sembuh ya. Kalau kita ruqyah saja, itu jin itu keluar. Begitu tukang ruqyahnya pergi, balik lagi itu pasti. Iya, kalau nggak ahlinya nggak akan bisa sembuh. Maka dari itu di sini kenapa kita bentuk laskar itu supaya mau berjuang di bidang itu, karena kita kalah apa? Musuh-musuh kita jauh lebih banyak, terutama dukun itu. Ya banyak sekali. Mereka pakai istighraj, tapi kita nggak tahu. Baca Fatihah pinter, baca sholawat jago, tapi hatinya murtad. Sudah dijadi itu banyak dan kita nggak tahu. Maka dari itu dengan adanya lahirnya Laskar di Cirebon ini mudah-mudahan bisa istiqomah dalam memerangi kemusyrikan, kemungkaran, kezaliman, dan kita nggak boleh takut. Keberanian itu bisa diolah. Ya, awalnya kita penakut jadi berani kalau temannya banyak, betul. Awalnya penakut kita jadi berani kalau kita punya senjata, punya meriam, bom, punya pasoka, punya AK, jadi berani kita lawan. Kita jadi berani awalnya penakut, jadi berani kalau kita punya ilmu. Nah di situ keberanian itu bisa diolah. Apakah hanya kita perang di kemusyrikan? Tidak. Bukan hanya kemusyrikan, tapi juga kemungkaran. Kalau kita datangi apa itu ilmu hitam, dukun atau tempat-tempat yang mungkar, tidak ujung-ujung langsung kita datang sebentar. Kadang-kadang lewat negosiasi dulu lewat RT RW setempat. Kadang kita kirim surat juga, kadang. Dan prosesnya itu ada prosedurnya. Nah mudah-mudahan malam hari ini Allah mudahkan urusan kita ya. Nanti akan dipandu langsung oleh beliau Ustadz Alfan dan para guru-guru yang ada di sini. Insya Allah nanti setiap entah Ustadz Alfan dibikin jadwal entah seminggu 10 kali atau seminggu 1 kali setelah beliau, dan insya Allah juga izinkan nanti setiap sebulan kita datang di sini. Dan kegiatannya apa saja? Kegiatannya seperti di pusat. Yang pertama habis maghrib baca Rotibul Hadad, Rotibul Atos. Ba'da Isya baca Maulid. Setelah itu majelis ilmu, majelis taklim. Setelah itu baru pelatihan ilmu hikmah. Kenapa kok malam sekali? Karena pelatihan jurus asma, pelatihan pembukaan cakra itu baiknya di atas jam 10. Begitu ya. Jadi kita awali dengan bacaan Maulid dan Rotibul Hadad, ya kalau yang seperti itu. Terus lagi yang ingin saya sampaikan, jadi berdirinya Thariqul Jannah ini banyak sekali dirinya. Kita jelaskan singkat ya Ustaz ya. Kita jelaskan singkat. Di situ ada kepengurusannya. Biar paham aja. Nanti sesuai ahlinya. Oh saya tak ambil di sini aja di bidang ini gitu. Jadi sesuai ahlinya. Kita informasikan singkat aja. Jadi kepemimpinan struktur daripada Thariqul Jannah ini ada satu, kekuasaan dalam organisasi tersebut baik pusat maupun tingkat daerah. Jadi ada yang namanya kalau di pusat itu Dewan Pimpinan Pusat ya, itu ada di tingkat pusat terdiri dari Majelis Syuro dan Dewan Tanfidhi. Ada lagi Dewan Pimpinan Luar Negeri, kita singkat dengan DPLN, ada di luar negeri juga kita sedang mendirikan. Dan juga Dewan Pimpinan Daerah dan tingkat provinsi, ada terdiri dari Majelis Syuro dan Dewan Tanfidhi juga. Dewan Pimpinan Wilayah di tingkat kota, kodia, kabupaten itu juga ada. Nanti sampai ke tingkat DPC, tingkat kecamatan itu kita bentuk. Di Jawa Timur alhamdulillah sudah mulai merintis sampai ke tingkat DPC, tingkat kecamatan. Sampai ada nanti Dewan Pimpinan Ranting yang sampai tingkat kelurahan atau desa. Jadi pengurus inti di sini perlu saya sampaikan, ya pengurus inti ini Majelis Syuro, Dewan Pimpinan namanya. Di pusat itu ada, di daerah juga ada. Ada Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Pusat, pimpinan daerah itu terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris. Di situ 5 orang ketua, majelis tinggi, ada majelis syariat, majelis pembina, majelis penasehat, majelis pengawas, majelis kehormatan yang beranggotakan sekurang-kurangnya 33 orang dan sebanyak-banyaknya 99 orang. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Ada pengurus inti Dewan Tanfidhi di tingkat pusat dan juga tingkat daerah. Kalau di sini kita tingkat daerah ya, tingkat Jawa Barat.
wilayah Jawa Barat. Sementara kita mulai di Cirebon. Bismillah. Berkahnya kota para wali, berkahnya guru-guru kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah ridhoi perjuangan kita. Ya. Saya singkat di sini. Organisasi kita ini memiliki 5 badan khusus di sini. Yang pertama yaitu BIL. Apa BIL itu? Itu singkatan. BIL itu adalah Badan Investigasi Laskar. Nah, Badan Investigasi Laskar bertugas untuk melakukan investigasi terhadap berbagai persoalan yang berdampak buruk terhadap Islam dan organisasi tersebut. Organisasi kita namanya Thariqul Jannah atau yang namanya GIO, terserah dua. Kalau nama itu hanya kendaraan juang, ya tujuan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di BIL ini memiliki 2 divisi. Yang pertama divisi intelijen, yang mana divisi ini bertugas melakukan pengawasan secara rahasia terhadap segala aktivitas yang merugikan Islam dan merugikan Thariqul Jannah. Yang kedua divisi pencari fakta. Divisi ini bertugas mencari dan menghimpun berbagai fakta dan data untuk membuktikan keakuratan intelijen. Kalau di pusat ini BIL ini diambil oleh angkatan biasanya karena lebih pengalaman di situ. 60% di pusat, di Malang itu pengurusnya itu dari angkatan semua, dari TNI. Sekarang apa BAT itu? BAT itu singkatan Badan Anti Teror. Badan Anti Teror bertugas untuk mengamankan dari segala macam ancaman, intimidasi dan berbagai teror hampir setiap saat menghampiri aktivitas Thariqul Jannah. Dalam hal ini BAT memainkan peranan penting untuk mengantisipasi, menghadapi dan melawan segala bentuk teror tersebut. BAT bekerjasama dengan BIL untuk melakukan kontra teror maupun kontra intelijen terhadap musuh-musuh Islam, musuh-musuh Thariqul Jannah yang melakukan teror dan penyusupan. Kenapa ini harus dibentuk? Karena setiap kita latihan di pusat itu yang tiap malam ahad itu puluhan ribu yang datang. Banyak penyusup-penyusup. Ya, ada yang dari dukun, ada yang dari memanfaatkan ilmu tersebut kemudian diajarkan membuka praktek sendiri, dan ada lagi yang mengatasnamakan murid Thariqul Jannah kemudian melakukan penipuan sampai puluhan juta. Makanya di sini kita bentuk Badan Anti Teror. Kenapa harus dibentuk BIL segala, Badan Investigasi segala, Badan Anti Teror segala? Hadirin, orang berjuang itu nggak mulus selalu, ya. Kadang banyak rintangan. Orang berjuang itu harus siap dicaci maki, harus siap difitnah, harus siap diteror, harus siap diintimidasi, betul. Tapi setidaknya kita sudah persiapan, harus terstruktur gitu. Kalau musuh kita terstruktur lagi, kalau kita acak-acakan mudah sekali. Umat Islam dihancurkan. Karena di zaman-zaman saat ini jumlahnya umat Islam memang banyak, tapi barat makanan di meja makan. Dikelilingi oleh orang-orang yang lapar. Dari barat mau menghabisi, dari timur mau mencabik-cabik, dari selatan mau menerkam. Inilah umat Islam saat ini. Makanya dulunya manajemen struktur di situ. Jadi jelas ya, ada Badan Anti Teror, ada Badan Investigasi. Nanti kita fotokopi, kita kirim ke beliau. Yang keempat ada BPR. Yang ketiga Badan Pengkaderan Laskar di sini. Mungkin dari beliau sudah lebih pengalaman di bidang ini. Cuma ini perlu dia sampaikan. Barangkali di setiap daerah nanti akan menambahkan juga kontrol. BPR ini Badan Pengkaderan Laskar adalah badan khusus yang bertanggung jawab menangani sistem pengkaderan Laskar. Badan inilah yang mengelola pembinaan, pendidikan dan pelatihan para kader. Di sini ada namanya itu BPR. Dan selanjutnya BAL, Badan Ahli Laskar, adalah laboratorium strategi Thariqul Jannah dalam pengkajian persoalan kehidupan dari segala sektor keilmuan. Di BAL inilah para pakar TJ dari berbagai disiplin ilmu berkumpul ke depan. Diharapkan BAL mampu menjadi pemikiran-pemikiran bagi TJ, bahkan bagi kehidupan masyarakat secara umum. Jadi di sini berkumpulnya para pakar-pakar ahli di situ, Ustaz. Sesuai dengan bidangnya. Ya singkat, ada BAS, Badan Ahli Zakat. Ini sudah nggak bisa jelaskan ya, karena untuk meningkat waktu. Dan organisasi kita memiliki 5 lembaga otonom. Yang pertama LPK, Lembaga Pemantau Kemusyrikan di sini. Ada sendiri khusus. LPK, Lembaga Pemantau Kemusyrikan. Kemusyrikan ini nggak nyolok soalnya ya. Beda dengan kemungkaran, beda dengan kayak diskotik, kayak itu beda. Kemusyrikan ini nggak nyolok. Jadi terkadang itu bisa menyakiti tanpa menyentuh, juga bisa. Lembaga ini bertugas sebagai pemantau independen terhadap aktivitas kemusyrikan di Indonesia, khususnya terhadap pelanggaran hukum-hukum syariat yang dilakukan oleh para dukun-dukun, penganut ilmu hitam yang menyekutukan Allah dan berbuat kejahatan. Itu ada sendiri. Yang kedua yaitu LDL, Lembaga Dakwah Laskar. Apa LDL? Wadah silaturahim para mubaligh, para dai, sekaligus sebagai pusat pengembangan dakwah Islam diprogramkan oleh majelis kita, oleh organisasi kita. LDL itu memiliki 2 fungsi internal dan eksternal, sahabat. Fungsi internalnya adalah mensosialisasikan dakwah di kalangan aktivis, termasuk pembinaan mental, spiritual juga di sini, dan pengembangan sumber daya dakwah yang dimiliki oleh DJ. Sedangkan fungsi eksternalnya adalah mensosialisasikan dakwah Islam di tengah masyarakat. Nah, itu beliau-beliau dari Al-Bahar lebih paham di situ ya. Yang ketiga LEL, apa? Lembaga Ekonomi Laskar. Ini juga beliau lebih pakar daripada kita. Apa LEL itu? Adalah membangun ekonomi agar tidak menjadi organisasi yang lemah. Untuk itu LEL berkewajiban melakukan terobosan-terobosan bisnis yang berprospek, sehingga ke depan
kita mampu memiliki profit center yang tangguh untuk mendanai perjuangan kita. Jadi sahabat, berjuang itu juga butuh dana. Kita nggak mungkin bisa berjuang kalau nggak ada dana. Maka dari itu kita membuat lembaga ekonomi Laskar. Yang terakhir Badan Hukum Laskar. Nah, nggak perlu kita jelaskan, mungkin sudah tahu. Untuk meningkat LKE lembaga kemanusiaan Laskar, dan itu penting juga Anda tahu. Relawan ya untuk tugas-tugas kemanusiaan seperti ruqyah massal, pengobatan massal, medis maupun non medis, santunan juga, bedah rumah juga, bencana kemanusiaan juga, dan bencana alam. Ini kemanusiaan lebih banyak Laskarnya nanti di sini. Yang harus siap tempur di situ ya. Jadi kalau berjuang itu enggak hanya yang keras aja dulu, perlu juga kita pencitraan juga. Ya. Jadi bukan jangan niatnya karena manusia, tapi karena kalimatullah subhanahu wa ta'ala, insyaallah istiqomah. Terakhir, organisasi kita ini memiliki 4 anak organisasi yang otonom dan independen serta memiliki ADRT, struktur organisasi garis komando, program kerja dan pertanggungjawaban. Yaitu pertama adalah LTJ, itu Laskar, adanya Laskar Thalyul Jannah. Apa itu? Barisan Pemuda DJ yang menjadi satuan tugas organisasi dan fungsi serbaguna. Struktur kepemimpinan LTJ berdasarkan jabatan dan kepangkatan yang ditentukan, mulai karir dan prestasi para anggotanya. Pemimpin LTJ disebut Panglima Laskar. Ini ada mirip sama FPI ya, 11-12. Yang kedua Mujahidah. Mujahidah jadi ibu-ibu juga bisa ikut peran serta, Bu. Terkadang kalau yang nanganin pasien itu ibu-ibu, lebih enak dari ibu-ibu. Terkadang ibu-ibu itu ada pasien kali yang sangat rahasia. Kalau cerita ke laki-laki itu kurang etis. Disitulah turunnya mujahidah yang ahli spiritual di situ. Dan masih banyak lagi tugasnya ya. Sementara ini tugasnya itu cuma apa sih tujuannya? Didirikan mujahidah di sini atau kita singkat Mujahidah Thalyul Jannah MTJ, barisan muslimat ataupun pemudi-pemudi yang mana selama ini aktivitasnya masih terfokus pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Namun tidak jarang mujahidah ikut melibatkan diri secara aktif dalam kemanusiaan. Misi utamanya apa, Bu? Adalah memperjuangkan kaum wanita agar berada pada posisi yang mulia dan terhormat di dunia dan akhirat. Itu misinya ya. Jelas ya. Yang terakhir ini. Kekuasaan organisasi kita. Kekuasaan organisasi tertinggi kita adalah musyawarah. Kenapa? Jadi sesuai tingkat kepemimpinan baik pusat, baik daerah, baik wilayah itu sesuai musyawarah keputusannya. Yang pertama perlu saya sampaikan di sini sebagai pengalaman saja. Ini musyawarah di tingkat nasional terdiri dari musyawarah nasional. Saya singkat dengan MUNAS. Ada musyawarah kerja nasional, kita singkat dengan Mukernas. Ada musyawarah pimpinan nasional dengan Musbinnas. Ada tingkat luar negeri juga, ada musyawarah tingkat daerah Musda, ada Muskerda, ada Muspinda, dan masih banyak lagi. Ya, sampai ke tingkat-tingkat daerah. Nah, sebenarnya itu gambaran sedikit tentang cara kerja kita. Mungkin siap ada gambaran planning dengan selain ikut latihan, saya mau ngambil bagian di sini, berjuang di bagian ini sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan pakarnya. Insya Allah nanti kita menjadi umat baginda Nabi Rasulullah SAW dari khairun nas anfa'uhum linnas. Semua ini kita isi insya Allah. Terutama yang muda-muda ini, yang serbaguna ini harus semangat itu di situ, harus berani di situ. Dibutuhkan keberanian. Ya. Dan orang berjuang itu juga tidak mulus. Jadi harus siap dicaci maki seperti baginda Rasulullah. Beliau ya yang diciptakan. Allah tidak menciptakan langit, bumi, bulan, bintang kalau bukan karena baginda Rasulullah. Tapi beliau juga nggak lepas dari caci maki. Setiap pagi itu beliau baginda Rasul dicaci maki oleh istrinya Abu Jahal. Beliau difitnah juga, Muhammad pendusta, Muhammad pemecah belah bangsa. Beliau Rasulullah sendiri juga difitnah seperti itu. Apalagi kita, kalau nggak siap difitnah ya jangan berjuang ya. Istiqomah itu berat, yang ringan apa? Istirahat. Jadi harus siap itu difitnah, dicaci maki, diteror, diintimidasi. Nah itu harus siap. Siap nggak? Siap berjuang? Betul. Mana Cirebon kok ngantuk itu? Yang Cirebon coba angkat tangan. Yang asli Cirebon mana? Satu orang? Dua, banyak. Yang dari luar Cirebon, yang datang ke sini ada? Dari mana? Bandung, Masya Allah. Pada kita ngomongkan sudah tadi, ya. Terus yang dari luar lagi, selain Bandung? Mana? Bogor. Masya Allah, jauh-jauh. Ya sementara Jawa Barat kita buka dulu di Cirebon ya, di awal dari kotanya Perwali. Insya Allah berkah. Dan selanjutnya kalau Anda mau mendirikan sendiri, nanti bisa koordinasi oleh dari ketua umum pusat yaitu Abah Syaiful. Dan sekarang beliau hadir juga ikut kami di sini. Begitu sekian ya Ustaz ya. Nanti bisa koordinasi sama beliau bagaimana selanjutnya. Ketika peresmian nanti itu ada tanda tangannya ya, ada piagamnya juga. Ketika peresmian nanti disepakati Anda semua sebagai pengelola pengurus di sini kapan harinya, tanggalnya. Itu kami dari pusat
panglimanya hadir, panglima pusatnya nanti hadir, dan ketua majelis dewan syuro juga hadir untuk menyaksikan di sini peresmian di sini. Diawali dengan tabrek kabar, macam maulid dan juga majelis ilmu. Kita undang semua tokoh-tokoh yang ada di sekitar untuk menyaksikan ya, untuk mendoakan kita, untuk menasihati kita. Dan di situ nanti baru diawali pelatihan perdana Ustaz. Itu nanti antum yang setting bersama ya para pengurus-pengurus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi wawasan untuk selanjutnya ini maju atau terus atau tidak, terserah kita semua. Terus enggak? Betul. Siap berjuang? Siap taat sama ulama? Siap patuh pada ulama? Siap bela Islam? Berani bela Islam? Siap bela agama? Siap jaga ulama? Siap taat sama ulama? Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar!